Cukup ya, saya rasa untuk penutup. Nah, sekarang giliran saya berikan kepada penasihat hukum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah SWT juga menyukai itu. Rasul pun menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim. Dan karena itu mudah-mudahan ini nasihat bisa menjadi terang bagi terdakwa, hakim, pengacara, juga jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Dan tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak sah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saya tidak pernah ketemu. Pertanyaan saya, sudah pernah tabayun atau belum? Belum. Nah, baik, saya lanjut. Karena saudara katakan ija'akum fasikum binabain fatabayan. Itu titiknya. Penonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli, saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus Yang Mulia ya. Kepada kasus, kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus kepada pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo ada kasus saja. lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Apakah terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini. Ada orang. Saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh harus membuktikan, mendakwa harus membuktikan. Nah, ini kalau ada kasus orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutan. Pak Bang Egi bagus. Sebut itu. Tidak, saya tidak mau mengadili karena pendapat Anda itu hanya pertimbangan. Nanti yang menerapkan keterangan saudara adalah hakim. Baik, karena Bang Egi barusan saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan Bang Egi. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP. Dan yang ditanyakan adalah kasus Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong. Lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya
adalah yang menuduh. Nah, bagus. Baik. Yang menuduh itu siapa? Oke. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Pak Yai, sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Oke. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu, Oh ya. kali ini jaksa yang menuduh mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. Baik. Deh. Dalam hal ini saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Didakwa. Ya, dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama ya, didakwa. Dituduh Iya. sebagai penista agama, benar. Oke, tuduhannya Dan itu penyebaran berita kebohongan, penodaan Enggak, agama, nggih. Nggih. Hakim yang mulia, Nggih. kasusnya ini kan jelas. Nggih. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu Benar. tuduhannya, nggih, tuduhannya, Betul. ya, tuduhan Tuduhan dakwaannya, dakwaannya, nggih. Kemudian beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Nggih. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Nggih. Kan semacam itu. Nggih. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Nggih. Demikian. Nggih. Silakan. Baik. Jadi kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Ya. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan. Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya Tidak struktural. pertegas. Hah? Tidak struktural. Ah, baik begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tetapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Badan Banom bukan itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, Sesuai kuat, saudara tadi mengingatkan sebagai ya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga wakil sekretaris kalau nggak salah tadi ya di Wakil DKI. Ketua. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Oh, baik, pribadi ya berarti ya. Dan saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Cidogiri. Ya. Apakah pendapat, pandangan dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan, pendapat Cidogiri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan. Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak. Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi, mengajak anak istri itu kan hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu. Apa itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik. Saudara juga katakan tadi, yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apa itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa lughawi gitu.
Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak. Monggo. Baik. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang. Setelah salah satunya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya. Dan salah satunya mau diajak mubahalah. Maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat ta'rif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Yani apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan takrif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, takrif tadi. Pertanyaan saya, dalam takrif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Bukan, definisi saudara tadi gitu loh. Saya kasih contoh yang lain. Baik. Takrif sholat itu ada taklif lughawi, ada istilahi. Lughawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ihram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat. Misalkan puasa nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ihram gitu. Nah definisi atau ta'rif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan Sudah tadi? memenuhi. Sudah Memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Pertama Al-Qur'an menyampaikan faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu. Tolong terangkan. Terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan izin Majelis Hakim yang mulia, pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat secara umum? Saya izinkan. Saya izinkan, karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong keamanan kalau yang mereka tidak bisa tertib di persidangan ini supaya dibawa keluar. Baik, pertama sebelum saya berbicara soal agama ini, Pak Ahmad Nur Hasin yang kami hormati, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, makanya maaf. Boleh buka. Pertama yang saya sampaikan berdasarkan Quran tadi. Kemudian yang kedua, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, dan seterusnya. Ini Qurannya satu saja saya tampilkan. Kemudian berdasarkan hadis yang membicarakan masalah mubahalah. Saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, dan seterusnya, wa minan nasi man yujadilu fillah, dan seterusnya. Ini Qur'annya.
hadisnya ini yang saya bacakan tadi. Lau yu'ton nas bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dimahum, dan seterusnya. Yang tadi menjadi dasar al-bayyinah alal mudda'i. Dan seterusnya ini ada hadis banyak sekali, saya loncat. Cukup satu. Pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Oke, monggo. Pendapat ulama al-bahlu wal la'nu wa bahalal qaum ba'dhum ba'dan wa tabahalu wa batahalu. Ini secara al-lughah bahwa mubahalah artinya saling melaknat satu dengan yang lain. Kitab apa? Lisanul Arab halaman 11 juz 11 halaman 71. Perintah dari Al-Qur'an, wala tuksirul aiman wa mohon maaf. Ini tolong penonton itu ditertibkan ya. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Kami mohon dikeluarkan ini ayat yang mulia. Kalau ada yang kurang pas dikeluarkan saja kalau terkait ayat Al-Qur'an. Membacakan ayat suci. Mari kita muliakan sesama Islam ini. Gus Nur tolong dengan tertib penonton ya. Kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan saya Islam. In uridu ilal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Oke. Ya, dengarkan dulu ya. Nanti sudah wang ya. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih, berkaitan mubahalah, as'al hal hukmul bahalah khasum li Rasul dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Oke. Intinya apa terjemahnya, intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan tadi. Coba dibacakan yang di situ, di situ. Artinya apa tadi yang disampaikan pendapat ulama dalam kitab yang saudara baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian nggak apa-apa ya? Nggih. Hal hukmul bahalah khasum lir Rasul alaihi salatu wasalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin? Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang? Di sini dikatakan wahallau kana aman lil muslimin yajuzu ay yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min qibali, mohon maaf. Alal farqid dhalla hal minal mu'aqid hudus ayatun tarulakul lau ujirat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil latnah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil ala dzalika anna katsiran minas sahabah, dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah. Setelah hujjah disampaikan masing-masing. Nggih. Sabar. Oke, sabar. Kan saya cuma baca kitab. Terdakwa sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wa sa'i fi zalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nasih wal indhar, mendahulukan nasihat, memberi peringatan dan seterusnya. Wa laisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadhib, tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang yang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran.
namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu. Saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Untuk ini diskusi ya. Saya tampilkan, apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, kan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Maka dalam hal ini mohon izin kalau keterbatasan memori saya, tetapi semua sudah tercatat di sini. Demikian Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin. Matur suwun Pak Yai, saya lanjutkan. Setelah ta'rif saya masuk kepada syarat dan rukun. Karena ibadah kita itu dalam akad-akad ibadah tentu harus memenuhi keduanya. Baik. Tolong dijelaskan apa ta'rif dari syarat. Saya tidak akan menjelaskan di tempat ini. Saya tidak bisa menjelaskan di depan. Tidak mau menjawab, tidak menjelaskan? Tidak mau menjelaskan. Baik. Kalau pemahaman syarat itu segala hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad, itu syarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun? Saya tidak menjawab itu. Baik, kalau menurut saya saya mau ingin menjelaskan, rukun itu adalah sesuatu yang harus hadir dalam sebuah akad. Misalkan sholat, takbiratul ihram itu rukun, ruku itu rukun, salam itu rukun. Kalau kurang, berarti tidak terpenuhi rukun. Sementara kalau bersuci itu syarat, sebelum sholat syarat ya gitu. Nah, dalam kasus ini apa yang dilanggar dari, ya katakanlah tadi saudara sudah menyatakan itu ada yang dilanggar gitu. Itu masuk kategori rukun atau syarat yang kemudian dilanggar? Saya sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam praktek mubahalah itu adalah tidak adanya 2 orang. Terserah Anda menyebutkan apa itu. Ya, rukun itu. Tidak adanya 2 orang. Harusnya mubahalah 2 orang. Ya. Bukan panjenengan sendiri. Saya anggap paket ya, panjenengan sama Pak Bambang. Bukan 1 orang, tapi harus 2 orang. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Maksudnya apa? Harus tahu, sadar bahwa punya kebenaran masing-masing. Baru nanti diajak ta'alau. Ayo mubahalah. Saya lanjutkan. Tadi harus ada 2 pihak. 2 pihak itu harus dalam satu majelis akad atau boleh mubahalah tidak dalam satu majelis akad? Sekali lagi harus persetujuan. Harus persetujuan. Ya, kalau sudah setuju misalnya, mubahalah itu kan harus 2 pihak. Itu haruskah dalam satu majelis akad atau boleh terpisah atau Saya boleh menggunakan sarana? Dalam hal ini tentu akan dikembalikan kepada hakim. Ini pandangan saya. Pandangan saudara. Pandangan saya. Ya. Misalkan kan ada juga akad nikah ijab kabul lewat HP itu sudah ada fatwa. Saya nikahi kamu gitu. Kemudian ada wali yang mengatakan si ini ya yang diijab kabul kuterima nikahnya. Tidak satu majelis akad tapi menggunakan sarana misalnya. Nah, dalam kasus mubahalah ini misalkan tidak satu majelis akad. Boleh tidak gitu. Tidak boleh karena ini kan mubahalah sepihak. Baik. Nah, itu yang saya tanya. Ya, lanjutkan. Sekarang saudara saksi, saudara ahli, dalam kasus mubahalah ini itu saya mau merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 November kalau tidak salah saya baca. Itu ada banyak fatwa, ada fatwa tentang jihad dan khilafah ajaran Islam. Juga termasuk di dalamnya adalah ada syarat dan ketentuan tentang penodaan agama. Baik. Begitu. Tolong diterangkan apa itu syarat dan ketentuan penodaan agama yang saudara ketahui tidak berdasarkan fatwa itu. Kalau saudara tahu fatwa itu, monggo. Baik. Dawabit dan kriteria penodaan agama. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, karena saya ada di dalam Majelis Ulama Indonesia, saya harus tahu. Dan ternyata
tercatat di sini hakim ketua. Dawabit kriterianya. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan yang lain yang merendahkan. Merendahkan siapa? Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh, salat puasa, sahabat Rasulullah, simbol-simbol dan syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, adzan, termasuk adalah sumpah-sumpah yang dipraktikkan. Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut dalam angka 1 adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk namun tak terbatas dalam bentuk pembuatan gambar, ini poster, karikatur, konten video, ya, media cetak, media sosial, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. Ini adalah kriteria dawabit, kriteria penodaan agama yang saya kutip dari Majelis Ulama Indonesia, dan saya harus mengutip karena saya ada di dalamnya. Baik. Itu dari Fatwa Majelis Ulama ya. Iya. Saya lanjutkan. Tadi kan yang paling krusial adalah tidak dalam satu majelis akad tidak ada dua pihak, tidak ada akidain gitu loh. Kalau ini pernikahan nggak ada ijab kabul, ini ijab sendirian gitu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Dalam konteks misalkan ini akad ijab kabul, apa implikasi dari akad? Kalau ada orang ijab tapi tidak ada kabul? Kalau ini saya langsung enggak, tidak. Ini akad dulu. Izin, saya tidak lari kemana-mana. Ini bisa menjawab enggak pertanyaan saya ini? Saya tidak akan menjawab. Tidak bisa menjawab atau tidak akan menjawab? Tidak akan menjawab soal ijab kabul selain kasus ini. Nah, nanti saya masuk ke situ. Kalau ini tidak mau menjawab. Baik, saya lanjutkan. Kalau di dalam sholat itu ada salah satu rukun tidak terpenuhi, apa implikasi hukumnya? Batal. Batal, baik. Seorang muslim sholat tidak terpenuhi rukunnya, batal. Apakah dia kemudian juga disebut sebagai penoda agama? Tidak otomatis. Persoalannya adalah lanjut. Ketika diumumkan, ya, ketika di YouTube-kan, ya, andaikan salah berdua, Gus, sholatnya salah. Ya. Hanya misalnya tidak memenuhi syarat rukun, rukun di dalamnya, misalnya rukun nggak sesuai nih, hanya batal begitu saja. Tetapi ketika diumumkan beda lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada orang bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin, dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan Bambang Tri sudah mengumpulkan bukti penelitian 3 tahun terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Enggak, inti daripada bukti itu apa? Pertanyaannya. Bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti? Bukti itu ada. Enggak terbukti di hakim enggak? Sedang digugat. Nah, saya lanjutkan. Sedang nanya kan nggak apa-apa ngobrol. Ya, kemudian digugat. Itu kan berarti ada itikat baik untuk menggugat. Kemudian terjadi kasus ini. Pertanyaan saya, apakah segala hal bukti itu harus disampaikan di dalam forum persidangan? Saya mengatakan di luar proses hukum, gitu. Baik, tentu pembuktian itu banyak cara. Tapi dalam konteks Indonesia yang saya pahami, apalagi kasus besar, harus di dalam konteks agama saja. Kalau Indonesia nanti kami ahli pidana. Tentu harus ada bukti, ada saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Misalnya ini ada orang jual beli, dia udah transfer bayar, diterima oleh pembeli, dibuktikan, oh udah diterima, selesai. Baik. Jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu. Kemudian dikuatkan dengan mubahalah. Benar ya? Jadi begini, posisi hukumnya Bambang Tri meneliti. Ada buku, meyakini. Kemudian Gus Nur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai sumpah enggak? Enggak, itu dulu. Setelah itu Gus Nur itu tidak yakin.
Berani nggak sumpah mubalah begitu kronologinya? Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Enggak, Gus Durnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Trini yakin, 1000% yakin Bambang Trini. Makanya dia siap di penjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh. Lah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, saya ulangi. Yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadina, dengerin dulu Ustadina, bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadina. Saya tidak ngomong anu ya. Ya. Sekali lagi, jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Gus, Ustadz. Nah, begini. Soal keyakinan itu kan yang zohir kita hukumi. Secara subjektif kita tidak tahu keyakinan orang. Nah, ada orang yang meyakini secara zohir dan dia punya bukti dan dia siap bermubahalah. Tentunya kalau saya kaitkan dengan definisi atau syarat yang saudara lakukan tadi kan sudah. Cuman persoalannya kalau hal terkait mubahalah tadi itu kan sudah terpenuhi kalau menurut kami ya semuanya. Oh, iya. Nah, itu apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Iya. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah, Sebentar. tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu bukan Saya dengan kembali ke mubahalah. Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Nah, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Nah, Rasulullah. sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya. Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya sebentar, Pak. Sebentar. Begini ya, saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana. Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, oke. Tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubahalah harus di pengadilan. Nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadina. Ya. Karena kita ini berbicara dalam konteks mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka. Saya ngomong ini, jangan masalah baik jual beli. Nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Tolong dipahami. Baik, itu, sekarang saya lanjutkan. Saksi tidak bisa dipaksa. Dan saya mau, apa saksi masih kuat, sehat, atau perlu minum? Insya Allah. Kita silaturahim. Kita butuh nasihat lagi banyak ini kan. Jadi begini. Perlu minum, Pak Yai? Belum. Saya minta minum. Masa penting juga. Monggo. Tolong diambilkan minum dulu. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Jangan nyebut. Ambilin air. Ini saking mulianya penasihat hukum sama terdakwa ngasih air minum. Ini menunjukkan saya ini dihormat. Ya, itu ihtiram kita. Jadi kita menggali ya ini ya. Baik, monggo. Silakan minum dulu Pak Yai. Terima kasih jazakallah. Gus, izin sambil nunggu air minum ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Jazakallah. Baik. Terus sampai berdiri saya takut cantengan. Duduk sajalah. Ya, cantengan. Boleh yang mulia. Izin sebentar sambil cantengan ini. Anda mungkin supaya jangan kaku kakinya, kesemutan. Belum.
Lanjut. Nggih. Kalau saya ada keluhan sakit atau apa disampaikan. Baik. Nggih. Makasih. Lanjut Mas Hasil. Dalam praktik mubahalah sepanjang peradaban Islam, sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubahalah itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu dan seterusnya? Saya kurang memahami, tetapi para ulama menghindari mubahalah. Menghindari mubahalah. Dan ini saya sampaikan tadi kan, dari zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabiin pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah, dalam masalah muamalah malah, masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktek mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya, yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan, kalau disengaja. Belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktis sepanjang sejarah peradaban Islam, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama, sampai yang mutaakhirin begini gitu loh. Ada nggak kasus karena suatu kisah yang mubahalah, dia terbukti keliru, terus ada laknat, itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah nggak di memori atau pernah membaca di kitab apa begitu? Sesuai pengetahuan saksi. Pengetahuan saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahalah karena masing-masing punya bukti, izin, punya bukti, diajak, Nasrani, kalau kamu memang benar, ta'alau, ayo. Ternyata Nasrani nggak mau. Nggak berani, karena mereka mengatakan kalau kita mau nggak ada orang Nasrani di bumi. Saking apanya? Saking ngerinya itu. Demikian. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Baik. Tapi di sini ada disampaikan. Baik. Saya lanjutkan. Dalam istimbatul hukmi atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Perpres, Perda dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, dalam Islam hierarki sumber hukum untuk melakukan istimbat hukum itu apa saja? Tentu kami mengacu kepada pengetahuan saya, Al-Quran, ya. Al-Hadis, kemudian Qawaidul Fikih, kemudian masuk kepada fikih, pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekkan dalam hasil Bahsul Masail nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi, bagaimana pandangan ahli kalau ada yang mengambil satu al-masalih al-mursalah, kedua istihsan, dan ketiga sebagai diantara rujukan sumber hukum. Pandangan ahli bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama dan saya di dalamnya tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 itu ya? Iya. Tapi kalau umpamanya diruntut, Al-Quran, hadis, qawaidul fikih, fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-uruf, al-istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulamaan yang juga menggunakan itu di mazhab yang lain mungkin begitu? Silakan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya, saudara mengetahui tidak bahwa ada ulama lain yang merujuk sumber hukum selain 4 tadi dengan tambahan al-masalih mursalah, istihsan, uruf gitu. Ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silakan, kan hak orang kan? Ada kan, ya boleh ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks yang saudara saudara jelaskan tadi itu kan, kalau boleh ya, saya kualifikasikan sesuatu yang istihadiyah. Tidak ijma, ada perbedaan pandangan ya. Nah, dalam hal yang istihadiyah tadi, apa yang kita harus lakukan agar satu, mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat, yang kedua bisa menghasilkan keputusan yang tegas, lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan ada Bahsul Masail gitu kan, kalau di Muhammadiyah ada tarjih begitu. Silakan. Baik.
Izin yang mulia, kami sampaikan berkaitan dengan istinbatul hukmi. Kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih, yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi. Harus ada bukti dua-duanya, harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an wa anfasana wa sakum dan seterusnya, itu ada diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu afdoliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari, jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi dua unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbat hukum ya, istimbatul hukmi fi syar'i gitu, ada dua kaidah. Sekarang yang pertama berkaitan dengan khitabu taklif, yang kedua berkaitan dengan khitabu wadi. Kalau taklif nanti adalah halal. Izin yang mulia, izin. Ya. Ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat saya ingin mengambil metode dia yang diambil apa yang mulia, karena di sini tadi dikatakan ada ikhtilaf, sehingga kami boleh menggali pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau tidak mau menjawab tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Sebentar. Dalam masalah ini, yang mujma' alaih, bukan itu pertanyaannya. iya kan, saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujma' yang ini pertanyaan saya ulangi. Ayo. Sebentar. Ada khitabu wadi, ada khitabu taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabu wadi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan mudah, tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks khitabu taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya? Boleh. Nah, tapi dihindari ya. Nah, ya. Saya mau gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara jelaskan tadi, ini kan terkait khitabu wadi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat, rukun, sah, batal, ada mani misalkan penghalang. Ya. Nah, dalam kasus ini mubahalah itu, adakah mani bagi non muslim untuk melakukan mubahalah? Saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Baik. Itu hak saksi ya. Tolong dipahami, penasihat hukum di KUHAP diatur ya, saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa yang mulia, kalau tidak enggak apa-apa. Makanya dia itu hak saksi mau menjawab. Ya, jangan ditafsirkan dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Ya, cara bertanya saudara itu kan seolah-olah kan. Oh ya, enggak, itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong juga saya ingatkan sekali lagi, tolong to the point, maksudnya fokus kepada dakwaan ya. Jadi supaya jangan melebar kemana-mana, ini kan seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia, agar tidak ada lagi praktik mubahalah yang keliru. Kita butuh ilmu. Sudah tadi disampaikan. Baik, gitu loh. Kalau dibatasi begitu kan saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Ya udahlah, yang lain. Terima kasih. Silakan ya. Kalau bisa. Assalamualaikum ya. Bisa sudut poin aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berputar-putar. Sehat nih, masih sehat. Sehat. Ya, kebetulan saya juga NU ya. Jadi saya nggak berani bertanya yang aneh-aneh di luar kasus ini. Fokus saya hanya butuh pencerahan. Hukum atau kita pegangan hidup orang muslim mungkin tadi sudah disampaikan Al-Quran dan hadis ya. Betul. Ketika seseorang melakukan sebuah ibadah atau melakukan apa yang juga disyariahkan oleh di Al-Quran maupun hadis ya, tentu saja bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Betul ya? Ya. Contohnya orang salat, mungkin orang NU dan Muhammadiyah subuh pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. Mungkin ada yang habis takbiratul ihram tangannya lurus, ada yang sedekap, ya.
Pertanyaannya? Itu mazhab. Pertanyaan saya, apakah ketika terjadi penafsiran dalam melakukan sebuah ibadah ataupun syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu merupakan penistaan? Pertanyaan saya simpel. Seperti mubahalah. Baik. Mubahalah prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, masyru'ah diniatkan. Pertanyaan saya itu mohon dijawab dulu. Ya, saya kan mau jawab. Oh iya, oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan, maunya Gus Nur itu saya yakin karena seorang Gus mengangkat Quran dengan menggunakan wallahi mubahalah, saya yakin ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya mubahalah itu, rukunnya mubahalah paling sedikit 2 yang saya sebut dalam Al-Quran. Memba'di ma ja'aka minal ilm, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya mau diajak mubahalah. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua nggak apa-apa, diumumkan, persoalannya di YouTube-kan. Itulah yang ditanyakan, apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan. Kalau sadar. Itu ya jawabnya ya. Banyak sekali yang disiarkan dalam entah itu YouTube. Contoh misal saja, sholat tarawih, ya, ada yang 21, ada yang 8, ada orang dalam berzikir, ada yang geleng-geleng, ada yang menunduk, ya. Itu kalau tadi itu dikatakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu menista? Baik, saya jawab langsung. Kalau masalah 20 rakaat, 8 rakaat itu mukhtalaf fiqh yang mulia. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Saya ini punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fiqh. Masalah khilafiyah jangan diingkari. Masalah 20, 30 khilafiyah. Yang penting sholat subuh gitu ah. Wa inna ma yungkarul mujmaleh. Kalau sesuatu yang mujmaleh disepakati oleh ulama baru. Maka dalam hal ini praktek mubahalah yang disepakati minim kalau kita mengacu kepada pandangan ulama 2. Ada orang yang mau bermubahalah dan masing-masing mendatangkan fakta dan bukti yang nyata. 2 saja. Ya, sudah berulang-ulang tadi. Berulang-ulang. Ya, sudah berulang. Mohon maaf. Pertanyaan saya, mohon dijawab. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu sekedar batal, ataukah itu berarti tidak ada, ataukah itu menista? Baik. Kalau rukunnya tidak dilengkapi, sekedar batal saja. Tetapi kalau dipertontonkan beda lagi. Ya, nanti ada gilirannya. Enggak, saya kan ya. Ini tadi kalau gitu kan saya contohkan, sholatnya orang Mekah itu selalu disiarkan. Itu belum tentu sama dengan apa muslim yang lain, gitu. Itu tapi kan sama-sama Islam. Apakah perbedaan itu menjadikan nista gitu loh? Oh, saya ulangi lagi. Ya, sekali. Ya. Itu semua disiarkan loh. Orang haji. Kalau itu masalah khilafiyah, masalah yang boleh kita berbeda. Sama mungkin. Beda. Ini mujmaleh. Yang mulia ahli sudah memberikan Saya pendapat. menjelaskan begitu. Sudah berkali-kali. Oke. Supaya tidak berulang-ulang ya. Siap. Pak Yayat berulang memberikan pendapat tadi bagaimana Ini statusnya ya. Hakim Ketua, izin majelis yang mulia, saya menjelaskan ini sekali lagi tidak dalam kapasitas untuk memberatkan. Saya berbicara hitam putih tentang pengetahuan agama. Izin. Siap. Saudara sebagai ahli di sini netral ya, sebagai memberikan pendapat keahlian ya. Siapa penentu hakim dari sumpah mubahalah yang memberikan sanksi atas misalkan kepalsuannya atau ketidakbenarannya atau kebohongan dari orang yang melakukan sumpah mubahalah? Dalam istilah agama Islam, qadhi, hakim. Yang memberikan sanksi, yang memutuskan bahwasanya mubahalah ini tidak benar. Misalnya begini, setelah orang dua ini, biar saya urutannya ke sini. Boleh saya jelaskan? silakan.
Tapi mungkin ini persepsi saudara saksi berbeda dengan apa yang saya tanyakan. Ya, kalau perbedaan itu tolong disampaikan. Sumpah, sumpah, orang bersumpah, gitu. Bersumpah itu atas nama siapa? Ya. Atas nama Allah? Ya. Ya. Berarti dalam hal ini yang akan memberikan sanksi itu siapa? Baik. Karena yang disumpahi ini, saya ulangi lagi, adalah barang sesuatu yang tidak seharusnya. Dalam masalah ini tidak usah bersumpah sebenarnya. Agama Islam loh mengajarkan. Agama Islam mengajarkan kalau ada tuduhan itu cukup dengan bukti, bukan dengan sumpah. Sumpah itu adalah dilakukan oleh orang yang tertuduh. Maka dalam praktek ini bukan praktek mubahalah. Dan kalau Gus Nur itu sadar dalam hal ini, saya mengatakan sadar bahwasanya ada yang kurang di dalam rukunnya, maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistaan agama. Oke. Walaupun ini saya mengatakan berat, karena kalau ditiru, saya ditanya tadi, kalau ditiru, wah ini panjang urusannya. Oke. Monggo. Di sini dalam BAP baik poin 13, 14, 15 itu hampir semua sama, bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan, dapat dikatakan telah menyalahgunakan atau menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat agama Islam. Saudara saksi, saudara ahli, menurut pendapat saudara, letak kebohongannya si Bambang Tri ini di mana? Karena di sini disampaikan ahli bahwa Bambang Tri ini sudah melakukan kebohongan. Letak kebohongannya di mana? Baik, saya sampaikan sebagai ahli ya. Pendapat saudara dan pendapat saya. Jadi karena sumpah mubahalah itu adalah dilakukan atas sesuatu yang meyakinkan atas kebenarannya, maka kalau terjadi kebohongan dan dilakukan sumpah, itu adalah penyalahgunaan sumpah bukan pada semestinya atau mubahalah. Tunggu dulu saya ngomong. Maka dalam hal ini namanya az-zulmu, zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa nih? Fi ghairi mahallihi. Maka dalam masalah ini saya melihat upaya untuk membuat sumpah untuk menguatkan tuduhannya dalam konteks ini tidak dibenarkan. Karena dalam Islam, saya ulangi lagi, muter lagi saya, berulang-ulang, alal mudda'i wal yamin ala man angkar. Yang saya tanyakan letak bohongnya. Saudara ahli kan meyakini bahwa saudara Bambang Tri maupun Gus Nur ini kan menista agama, karena Bambang Tri diyakini berbohong. Letak bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Belum ada. Belum gimana? Saya sebentar. Izin. Jadi begini, saya berbicara kalau terjadi kebohongan semacam ini, kebohongan saja itu bahaya. Termasuk juga adalah kalau masih diragukan, saya kan berbicara dalam konteks itu. Kalau ada kebohongan, nanti yang ngomong nanti hakim. Saya hanya mengatakan kalau terjadi kebohongan, maka sumpah yang dilakukan itu termasuk penistaan. Maaf, ini kan terkait dengan bahwa saudara ahli menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini dengan mengangkat sumpah mubahalah itu merupakan penistaan karena sebenarnya adalah bohong. Nah, dengan kesimpulan itu saya bertanya, di mana letak bohongnya Bambang Tri? Baik. Sehingga dikatakan menista. Yang saya tahu karena belum ada keputusan. Saya ulangi lagi. Ini saya tahu sampai detik ini tidak ada keputusan berkaitan dengan bohong dan tidak. Saya ngomong dulu. Kemudian yang kedua, mempraktekkannya itu Pak.
Jadi kalau seandainya panjenengan niki melakukan, maaf, ini lari dari pertanyaan saya. Biar saksi menjawab dulu. Yang ditanya tadi masalah kebohongan. Nggih. Baik. Silakan jawab. Nggih. Kalau saya mengatakan kebohongan dan tidak, karena saya tidak pernah tahu kan kebohongan aslinya. Kalau saudara saksi belum tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri itu bohong ataupun tidak, bagaimana saudara saksi ahli sudah menyimpulkan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama? Izin yang mulia mohon izin. Tolong Saya tenang. Saya bacakan BAP ahli. BAP-nya baca dulu. Yeah. BAP. Jangan sampai saya dituduh hal Izin, yang kalau diizinkan saya bacakan sebentar. Ini yang saya di sini. Pak Sudah ini penasihat di hukum, sini. sabar dulu. Keterangan di sini. Sebentar, tenang dulu, nggih. Tolong tenang, ini sidang, tolong dihargai, nggih. Nggih, saksi tadi kan ditanya masalah kebohongan, sudah dijawab oleh saksi, sepengetahuan ahli tadi berkali-kali sudah dijawab. Nggih, terus tadi saudara kan menyampaikan di BAP poin 13, 14, 15, 16 itu hampir sama semua ya. Intinya Di poin 11 juga yang mulia. Ya, Di situ itu disampaikan hampir sama apabila semua. sebagian atau seluruh materi sumpah Ya. kebalanya tidak benar atau Sebentar. Jadi dibilangnya Ini saya apabila. yang saya pertanyakan, loh ini di sini tidak ada apabila kok. Nomor 11 ada. 14, 15 tidak ada apabila. Silakan dibaca. Nah ini sudah tak baca tadi. saudara versi yang resume atau yang BAP aslinya? Selalu kita resume yang mulia dan nanti selalu dibatakan itu hanya resum. Soalnya resume biasanya copy paste itu mesti banyak yang salah biasanya. Kalau begitu ditanyakan di depan persidangan saja yang mulia daripada Oke. tidak jelas Loh, ini lama-lama. kan karena ini terkait dengan penistaan, makanya saya tanyakan. Sebentar. Cara bertanyanya jangan berapi-api. Sabar dulu, nggih. Jadi tadi disampaikan Pak Yai di BAP halaman 25 kalau tidak salah itu poin 14 bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan sesuatu hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan, dapat dikatakan telah menyalahgunakan atau menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Jadi situ ada kata-kata hal yang diketahui yang sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan. Yang ditanyakan itu penasihat hukum menanyakan di mana letak kebohongannya dalam ini kita fokus kepada dakwaan ya, konten yang didakwakan itu mengenai konten YouTube ya, konten YouTube di mana letak kebohongan. Itu aja yang dijawab. Jadi Pak Yai tidak usah berputar-putar, intinya aja kebohongannya di mana gitu supaya jelas. Saya bacakan lagi ya. Saya yang baca biar saya juga menghayati. Benar. Bagian atau mempertontonkan perbuatan bersumpah dengan menggunakan atau menghadirkan kitab suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh saudara Gus Nur dan Bambang Tri dengan tujuan meyakinkan sesuatu yang mana hal tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan adalah merupakan perbuatan yang telah menodai dan menistakan kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Saya ditanyakan mengapa itu disebut bohong? Karena tidak mampu membuktikan. Dari mana saudara saksi ahli tahu tidak mampu membuktikan? Kan begini, dalam konteks Islam, saya ulangi lagi, kalau Anda itu menuduh, maka Anda itu harus mendatangkan bukti. Siap. Sampai hari ini, Saya setuju. ya, sampai hari ini apakah bisa mendatangkan bukti dan diyakinkan oleh hakim? Apa keputusannya? Nah, Belum ada, itu loh. makanya saudara saksi sudah menjawab, ini belum ada yang menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Tri, apa yang diucapkan Bambang Tri itu adalah bohong. Belum ada putusan hukum, belum ada apapun. Ya, jadi makanya saya pertanyakan letak bohongnya di mana sehingga mengerucut kepada penistaan. Sudah dijawab saksi tadi menurut ahli tadi kebohongannya tadi ya sudah dijawab tadi itu kan pendapat ahli loh ya, pendapat ahli ya, ini kan beda tentunya dengan pendapat saudara kan beda. Kan nggak apa-apa beda. Beda nggak apa-apa,
Saya sampaikan, tolong jangan dipaksakan, nggih, saudara penasihat hukum. Saya ingatkan sekali lagi, saya tidak memaksa yang mulia. Saya kan hanya mencari tahu. Iya, tadi sudah dijawab, sudah dijawab oleh saksi. Jadi ya sudah. Berarti jawaban jawab itu kita terima apa adanya, nggih. Nggih, Pak Yai. Nggih. Maaf, nggih. Saya tanya lagi. Al-Quran itu merupakan sumber hukum ya bagi kita umat Islam. Al-Quran dan hadis tentu saja. Nah, apakah dalam Al-Quran itu hanya mengatur tentang beribadah atau tentang akhirat saja, atau juga tentang dunia? Semuanya. Semuanya, dunia dan akhirat ya. Artinya bahwa dalam mubahalah, apakah memang di situ disampaikan mubahalah khusus untuk urusan akhirat? Saya sampaikan berkaitan dengan mubahalah, aslinya berkaitan dengan akidah, tidak khusus akidah. Awalnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW panjang berkaitan dengan akidah. Kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan urusan dunia. Saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah keduniaan seyogyanya tidak bermubahalah. Itu saja. Sudah dijelaskan tadi. Ya, sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. Baik. Ya. Sekarang saya bertanya, apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah yang diupload di YouTube, terjadi gejolak anarkis bentrok antar umat beragama? Saya tidak tahu itu. Tidak ada. Tidak ada apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi dalam masalah ini saya jelaskan lagi bahwa memang karena agama mengajarkan tentang bayinah dan persumpahan, Rasulullah sudah mengingatkan tadi itu. Jangan sekali-kali dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik nanti terjadi kekacauan. Orang menuduh gampang sembarangan, hanya cukup dengan mubahalah dan sumpah. Itu Sayyidina Rasulullah lau yu'ton nas bidakwahum tadi. Enggak, ini saya tanyakan karena kaitannya dengan BAP nomor 13. Di situ disampaikan bahwa perbuatan tersebut memicu konflik antar kelompok, sumpah mubahalah sepihak tanpa kesepakatan, dan yang dituduhkan membuat umat Islam yang menonton membenci ajaran agama Islam karena ajarannya disalahgunakan untuk menyebarluaskan materi kebohongan. Perbuatan tersebut menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam apabila sumpah mubahalah tersebut ternyata disalahgunakan mengusung kebohongan. Nah, kan saya bertanya, sesudah kejadian itu ada enggak perang antar kelompok agama, suku atau ras yang saudara saksi ahli tahu? Kalau berbicara dalam konteks ada atau tidak sampai hari ini saya tidak melihat. Tapi untuk cukup, cukup. Jawab aja apa ditanya Pak Yai. Baik. Jawab aja yang ditanya. Sekarang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya, betul ya, saksi? Ya, sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara ahli sepakat ketika Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, sehingga beliau sekarang ditangkap dan diadili, ditahan dan diadili, beban untuk membuktikan kalau ada kebohongan berarti ada kebenaran. Betul saksi? Ya. Sekarang yang berhak membuktikan, wajib membuktikan. Tadi sudah ditanyakan itu. Siapa ini? Tadi udah. Pertanyaan saya beda gitu kok ya, yang mulia. Ada ditanyakan tadi. Siapa yang berbohong? Yang bisa membuktikan adalah yang menuduh. Suara saya sudah habis. Yang menuduh.
Tolong diambil Kalau dulu, Pak yang Yai. tadi Nggih. ini Tolong tenang dulu Pak Yai, tenang dulu. ini Ambil tentang napas, ambil napas penistaan. dulu. Kalau Pak Khozinuddin tadi tentang penistaan. Nggih. Kalau ini kan tentang berita bohongnya bahwa apa itu Bambang Tri dituduh membuat berita bohong. Sudah dijawab ya? Sudah. Siapa yang harus membuktikan? Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membuktikan tuduhan adalah orang yang menuduh. Dan orang yang bersumpah adalah orang yang dituduh. Itu sepengetahuan saya, biar saya tidak masuk kepada keberpihakan. Oke. Sudah berkali-kali tadi disampaikan oleh Pak Yai tadi. Baik. Nggih. Oke. Tolong pertanyaan yang lain lah yang belum Siap, saya ditanyakan. tanya yang lain. Ini Nggih. apa? Mungkin terakhir. Iya, terakhir gitu ya. Belum mungkin. Oh, mungkin. iya. Dua, masih dua, Terakhir masih nanti dua. tambah banyak Oke. pertanyaannya. Untuk apa? Saudara Ali tadi selalu mengedepankan tentang tabayun dan apa? Saudara Ali dengan alasan belum pernah ketemu dengan saudara Gus Nur. Pertanyaan saya, ketika memberikan keterangan kepada penyidik, apakah saudara ahli sudah melakukan atau menyampaikan menasihati Pak penyidik, mbok ini ditabayunkan dulu, dipertemukan dulu, apakah sudah seperti itu? Belum. Oke, belum. Ya. Apakah saudara saksi setuju? Ahli. Saudara ahli, maaf ya, maaf. Oke. Oh tadi sudah ya. Oke, wes. Cukup wes. Nanti Pak teman. Yai berkali-kali menerangkan yang sama nanti. Izin yang mulia, Nggih. agak dipercepat karena ini sholat zuhur. Nggih. Harusnya kita sudah skor sini. Ya, kita kesempatan sekali lagi, monggo. Penasihat hukum. Nanti kalau nggak dikasih kesempatan protes mereka Pak Yai. Monggo. Karena itu hak kita yang mulia. Iya. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin nyun pangapunten menawi saya nanti bertanya karena saya pertanyaan untuk membela klien-klien kami. Nggih. Saksi ahli, mohon maaf untuk pertanyaan tadi saya teruskan. Jadi pertanyaan dari rekan kami, kalau ada seorang muslim yang sedang melakukan kiroah yang saudara saksi, yang mana hal tersebut disiarkan secara live di televisi ataupun di media sosial, tapi karena ketidaksengajaan beliau itu keliru dalam membacakannya dan tentu juga mungkin ada salah arti juga karena ada perkataan yang berbeda, pasti ada salah artinya juga. Apakah itu juga suatu penodaan agama, Kiai? Enggak. Bisa dijelaskan, Kiai? Karena begini ya, kaitannya dia dengan Allah saja. Tidak ada implikasi dengan tuduhan orang lain. Kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dibaca Yasa misalnya, live. Maka saya katakan orang ini ya hanya dosa kepada Allah. Tidak ada istilah penodaan agama, salah gitu saja. Karena nggak ada niatan untuk main-main, beda dengan bercanda-canda. Oke. Cukup dijawab yang ditanya Iya. aja Pak Yai. Biar jangan banyak-banyak. Saya lanjutkan bahwa tadi saya juga memperhatikan bahwa Kiai kan memastikan bahwa karena Gus Nur ini kan dengan Gus terus beliau pastinya paham kan begitu. Apakah sedangkan diteruskan juga dari teman-teman yang lain, apakah sudah tabayun? Nah, menurut Kiai, apakah Gus itu pasti paham akan masalah tabayun, apa masalah mubahalah yang Begini ya, namanya manusia al-insan mahlul khata' wan nisyan. Saya tidak akan menuduh. Saya saja bisa saja keliru. Tetapi dalam masalah ini bisa saja apa yang dilakukan itu karena ketidakpahaman. Berarti mungkin Yakin saya, Gus Nur nggak bakalan menistakan agama. Tetapi kalau tidak paham, bisa jadi. Iya.
Berarti nyun sewu, Yai. Dalam artian bahwa tidak paham dan salah dalam melakukan perbuatan yang menyangkut dengan agama, itu berarti bukan penistaan agama, Kiai. Kalau tidak disengaja ya enggak lah. Kalau tidak disengaja berarti tidak. Saya lanjutkan yang mulia. Menurut Kiai, mohon maaf, saya yang fakir masalah agama ini kan saya tidak tahu, Kiai. Jadi dalam agama Islam itu masalah pemerintahan, Kiai, apakah itu penting dalam agama Islam? Sedangkan, mohon maaf, Kiai, pengetahuan saya yang sependek ini, yang saya ketahui bahwa negara itu sangat-sangat berpengaruh dalam kegiatan agama bahwa pemerintah itu sangat-sangat bisa mempengaruhi agama di dalam suatu negara. Pertanyaannya to the point saja lah. Ini pertanyaan saya, apakah permasalahan negara itu masalah duniawi yang mulia, Kiai? Saya tidak menjawab ya. Saya tidak menjawab. Oke. Ahli tidak menjawab. Saya lanjutkan. Tolong Pak Yai, masih kuat Pak Yai? Bismillah, minta waktu setengah jam lagi. Atau ya kita skor dulu aja yang mulia. Ini saya tanya dulu, pertanyaannya masih banyak enggak? Masih banyak yang mulia. Berapa biji? Karena izin, hari ini saya akan mengisi pengajian. Saya tidak mau datang ke sini, tetapi waktunya saya batasi memang sampai asar. Izin, saya ingin ngomong dengan Gus Nur, bisa? Biar agak cepat. Tolong dipersingkat ya, dipersingkat ya, karena mungkin ahli masih ada keperluan yang lain dan masih ada saksi yang lain. Sekali lagi saya di sini mengingatkan, bukan berarti saya karena memang di sini saya berat mengatur sidang ya. Tolong dimengerti. Tolong dipersingkat saja. Satu pertanyaan dari saya dulu. Yang mudah yang bisa dimengerti oleh ahli. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Pak Kiai, saya satu pertanyaan saja. Terakhir dari saya, apa resiko dalam Islam, Pak Kiai, orang yang bersaksi dan menghakimi orang yang diyakini salah, tetapi di lain waktu dengan bantuan Allah ternyata muncul bukti-bukti baru yang menyatakan orang yang salah tersebut ternyata benar yang Kiai. Itu dalam Islam bagaimana pandangan Kiai? Kalau dalam masalah ijtihadiyah itu bisa mungkin salah ya. Dalam masalah ijtihadiyah. Jadi dalam masalah ijtihadiyah kami punya pandangan tetap hati-hati. Ini bukan soal kepentingan ini saja, tapi kepentingan agama. Monggo, Mas Egi, Pak Egi yang mulia. Sebentar. Ya, terima kasih. Masih ada. Izin, ada yang mulia. Tolong dipahami ya Pak Yai, mungkin sudah sepuh, mungkin ada urusan yang lain kita hormati ya. Silakan penasihat hukum biar cepat. Terima kasih yang mulia. Bapak Kiai Haji Munir ya, yang dimuliakan Allah, tadi berpendapat bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Dalam konteks ini, tahun 2022 kita sudah dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tri dan Gus Nur melalui kami menggugat. Artinya kita sudah berusaha mau membuktikan. Ada bukti-buktinya, buku Undercover 2, hasil penelitian 3 tahun. Kemudian dalam proses persidangan baru mulai sekali, Bambang Tri ditangkap sama Gus Nur. Bagaimana kita mau membuktikan? Jadi proses untuk membuktikan yang Pak Kiai tadi sudah kita jalankan, tetapi dihambat oleh kekuasaan. Ditahan oleh polisi, kemudian sampai sekarang disampaikan ke jaksa, jaksa sampaikan ke pengadilan. Nah, sekarang posisinya ini pidana. Jadi yang harus membuktikan adalah jaksa, karena dia yang mendakwa.
Habis ini dia menuntut. Tahu nggak Pak Kiai, yang tuntutan dari 3 pasal yang ada? Itu saya hitung lebih dari 20 tahun. Maka tolong pendapatnya, kalau keliru di dalam berpendapat, berakibat fatal. Karena hakim akan mengutip pendapat Pak Kiai. Nggak mungkin nggak. Kecuali pendapatnya nggak benar, harus diabaikan. Karena kekuatan saksi ahli itu, atau ahli, keterangan ahli di pendapat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah waktu di BAP Pak Kiai pernah lihat ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Tidak diperlihatkan oleh polisi? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Logika berikutnya, kalau tidak pernah, mengapa Kiai berani menuduh bahwa ini nggak benar? Apa ukuran benarnya? Yang mulia, Tolong. ini ahli yang mulia. Ya memang ahli, dia menuduh tadi. Siapa tadi dalam pengertian yang menuduh harus membuktikan. Tidak menuduh tapi memberikan pendapat tentang pengertian dari Ahli ini mubahalah. memberikan pendapat ya, bukan menuduh ya. Tolong Enggak, dipahami. tadi ada ahli. dalam pengertian kategori menuduhnya itu artinya dengan kalimat yang tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, sudah Soal disampaikan data-data harus dibuktikan. Ya. Nah, Yang mulia tadi sudah dibacakan iya, oleh pengacara tetapi sendiri, Pak Kiai tidak pernah ada BAP yang melihat. mengatakan apabila terjadi kebohongan. Tolong dipahami, ini sidang nggih, tolong dipahami ya, ini sidang. Ya makanya yang mulia. Nggih, nggih. Ini kan penting di sekolah. Nggih, tolong Karena jaga. tadi Pak Kiai mohon jujur sebelumnya pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi. Kaitannya dengan pembuktian ini. Tadi yang Pak Kiai sebut. Ya kan? Nah, sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya nggak benar. Kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube kan dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benernya? Aslinya aja Pak Kiai nggak lihat kok. Boleh jawab. Tolong Pak, jangan gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Pak Kiai. Ya, silakan Pak Maaf, Yai. bukan hanya keterangan Pak pendapat Yai, tapi berdasarkan alat bukti yang ada. yang biar Jangan Pak Yai. menjas- Apa alat bukti Pak Kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli? Dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD, SMP, SMA. Sudah di sini, sedang diproses. Tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa. Mungkin Pak Kiai sebagai ahli diberi penjelasan atau diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak Bang Egi. Kalau Saya tidak, dengerin. oke, alhamdulillah Pak Kiai jujur, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana logika Pak Kiai menyatakan ini tidak benar? Baik, boleh saya jawab? Ya boleh. Silakan Jangan Pak dipotong Yai. ya, Ya. Bang Egi. Ya. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya tidak benar. Karena harus mendatangkan 2 orang, Bang Egi. 2 orang itu tidak terpenuhi karena 1 orang saja atau 1 pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar maka itu dikatakan mempermainkan agama. Sampai di situ saya bertanya, saya datangi majelis ulama 2 kali sehubungan kasus ini. Saya nanya ke tentang majelis ulama, apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah? Tidak ada katanya. Kalau tidak ada kesepakatan ulama. Kenapa Pak Kiai berpendapat sendiri? Oh, Bang Egi, Ya, ini majelis ulama. baik. Karena Anda kan di majelis ulama. Ya, Saya datangi biar nggak ada saksi yang kenal. jelaskan, biar saksi jelaskan. Ya, Ya. monggo. Jadi Bang Egi, Ya, bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktek mubahalahnya. ya, Saya hati-hati Bang Egi, ya. saya melibatkan ulama. Dalam hal ini saya berkumpul dengan para ulama di Nahdlatul Ulama, di Majelis Ulama kemarin untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagamaan saya itu benar. Dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini kalau memang benar kita akan bela benar,
Kalau salah kita akan sampaikan salah. Yang saya tanyakan waktu itu saya tajam, para yai, apa posisi daripada mubahalah yang dipraktekkan? Itu salah, tidak memenuhi syarat, tidak merukun. Rukunnya kan harus ada 2 minim. Gus Nur itu sendirian, dalam hal ini cuma dengan Bambang Tri. Itu Ya, saja itu sih. komunitas. Harusnya Ya. Bang Egy, Ya. dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan, ya tentu tidak dengan mubahalah, tidak dengan sumpah, tapi dengan bukti. Oke. Sebentar. Yang mulia Pak Kiai, saya bertanya serius di Majelis Ulama sampai 2 kali datang, beda waktunya 2 minggu. Saya bertanya dengan serius, bagaimana mubahalah yang benar itu? Apakah Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya? Dijawab nggak ada. Tidak ada Majelis Ulama. Jadi komunitas Pak Kiai bisa benar. Tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa Majelis Ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam, para ulamanya, namanya Majelis Ulama. Nah kalau Majelis Ulama nggak ada punya patokan ini benar atau salah, kenapa Pak Kiai menyatakan ini nggak benar? Bang Egy, Ya. Ini pendapat ahli ya. Tolong saya dipahami, ya, mengutip pendapat ahli. pembacaan Ya, berkaitan dengan dawabit dan kriteria penodaan agama bukan dari saya. Ya ini dari Majelis Ulama. Ini saya sudah sertakan nanti. Ya, sudah Tapi disampaikan tidak tadi, ada ya. Majelis Ulama menyatakan fatwa itu. Ada. Nggak ada, Ya kemarin. siapa yang dimaksud dengan penodaan Tentang agama? mubahalah. Kan kita- Fokus mubahalah. Praktek mubahalah kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin. Kalau mengacu kepada apa Kiai? Kepada Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya sampaikan ini kitabnya. Ini sebatas itu. Oke. Oke. Saya Oke. dipercaya monggo, tidak dipercaya silakan. Oke, saya lanjut. Menurut Pak Kiai tadi saya dengar, apa yang dilakukan ini bukan mubahalah. Ya, Betul? Bukan mubahalah. Sementara dakwaan ini mubahalah. Kalau ini bukan mubahalah, bahwa dakwaan Yang menyatakan mubahalah terdakwa sendiri yang melihat. Oke, sebentar. itu Biar dakwaannya berpendapat, begitu ya. kok. Biar Pak. Dakwaannya biar begitu. Ahli yang berpendapat ya. Nah, oleh karena Ahli itu hanya pertanyaan menyampaikan saya, pendapatnya, ya. kalau ini bukan mubahalah, berarti tidak ada kesalahan dong. Kan bukan mubahalah. Tolong dipahami Itu logika hukum. baik. penonton, biar penonton tolong tenang ya. Oke Pak Yai, coba Perlu saya dipahami. jawab? Oke. Ya, jawablah, kan bukan mubahalah. Kenapa disalahin? Baik, terima kasih. Praktek itu memang izin Gus Nur, apakah panjenengan mengatakan mubahalah itu? Iya. Bang Egy, iya Bang Egy. Nggih, monggo ngobrol Bang. Izin yang mulia, giliran saya mungkin. Oke, sebentar. Ini dari penasihat hukum sudah cukup ya saya rasa. Cukup. Sekarang kita berikan giliran kepada terdakwa untuk memberikan pendapat atau pertanyaan. Oke. Oke, yang mulia. Dua hak saudara memberikan pendapat atas keterangan ahli atau bertanya. Oke. Monggo. Insya Allah singkat Ya, cepat sesingkat-singkatnya. selesai. Kita waktunya istirahat sholat ini. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalam Gus Nur. Ngapunten Pak Kiai, tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Kiai ada kata-kata saya melakukan menuduh ya, melakukan tuduhan saya atau Bambang Tri tadi itu. Gus Nur telah menuduh. Nah, izin tanya Pak Kiai, kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai? Gus Nur, kalau Nggih. ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya, Oke. bahwa yang menuduh dalam agama Islam harus mendatangkan bukti. Oke. Dan yang dituduh wal yamin itu pakai Oke. sumpah. Tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan gitu. Dan kebohongan. Jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang. Saya mau tanya Pak Kiai, yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai? Dalam video yang saya lihat, Oke. panjenengan kan menuduh Jokowi ijazahnya palsu gitu. Baik. Kemudian panjenengan sumpah. Baik, berarti saya jelaskan Pak Kiai ya. Monggo, monggo. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Mau dicatat Pak Hakim. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oke. Itu perlu catat ya Pak Kiai nggih? Saya tidak pernah menuduh siapapun. Saya hanya nanya kepada saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu beliau, bukan saya. Saya hanya nanya.
Nah, karena saking tidak percayanya, maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah. Nah, Pak Kiai bilang tadi harus tabayun. Perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini, kami ini sudah mencari 1000 cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, tapi selalu ditutup celah tabayun itu. Kami ditangkap, kami dipenjara, kami dikriminalisasi, Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang, saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang. Saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang. Gitu Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Jadi intinya, saya tidak pernah menuduh sinten-sinten Pak Kiai. Mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai. Dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai, tapi selalu ditutup. Nah, kira-kira saya mau bertanya, yang salah siapa kalau gini Pak Kiai? Saya sudah, ayo temui saya, ini nomor handphone saya, ini nomor handphone Bambang Tri, 24 jam, siapapun, seknek boleh, presiden boleh, ngabalin boleh, tapi selalu nggak ada respon. Nah, kalau saya kesana sendiri nggak mungkin Pak Kiai pas pampresnya kayak gitu kok. Izinnya saya tanya Kiai, terus gimana cara saya tabayun Pak Kiai? Udah cukup Gus. Sampun, masih ada pertanyaan lain Pak Kiai? Ayo sekalian wis. Lapar siang-siang ini. Ya itu dulu Pak Kiai. Terima kasih. Saya langsung hakim bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu ya harus dipastikan. Kalau belum pasti ya tidak. Jangan pakai bahasa mubahalah. Jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya harus nyari siapa? Ya inilah persoalannya. Karena kita tidak punya bukti akhirnya dikejar. Baik Pak Kiai, saya lanjut. Pak Kiai, dalam hal ini, detik ini, sekarang terbalik suasananya Pak Kiai. Kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu perdata, Bambang Tri yang menuduh. Sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri. Sekarang beda Pak Kiai, sekarang pidana, sekarang kami yang dituduh nih Pak Kiai. Yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum. Kami yang dituduh ini nuduh menodai agama, nuduh mubahalah sesat, nuduh bohong, menimbulkan keonaran, nuduh bahwa Bambang Tri ini bohong. Nah, berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami Kiai, tapi kepada jaksa penuntut umum. Mohon dinasehati Pak Kiai. Mana buktinya mana sekarang yang asli? Saya jawab. Jadi Gus Nur, sehubungan dengan Allah ini, mengapa saya didudukkan di sini? Karena atas tuduhan itu. Secara agama, sekali lagi saya sangat hati-hati. Saya tanya dulu dan saya ulangi, video panjenengan diperdengarkan oleh 50 ulama. Saya tanya, apa letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan 2 orang. Baik, saya potong Kiai. Yang 2 orang, yang 1 orang nggak mau didatangkan Pak Kiai. Itulah. Ya. Kita siap Pak Kiai, kita siap ketemu Pak Kiai. Baik. Saya cuma mendengarkan saja. Saya tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya. Oh, baik. Jadi itu logikanya, Lanjut pertanyaan lainnya. Baik. Jadi gini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahalah yang saya lakukan ini urusan duniawi? Pripun itu Pak Kiai? Saya mohon pencerahan. Oh enggak. Dalam masalah ini dihindari saja. Tetapi karena sudah terlaksana. Dalam masalah ini saya tidak menitik beratkan kepada persoalan duniawi karena itu tentatif relatif ya. Menurut panjenengan ini besar, ini urusan serius. Betul, bukan duniawi Pak Kiai. Bukan duniawi kata panjenengan. Tapi ada juga mengatakan ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan mana yang asilin menduta. Ya. Baik, itu saja. Cukup. Jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim, ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai, tapi menyangkut hajat 270 juta rakyat. Bukan duniawi. Kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu berapa orang yang hakim keberatan. Saya tidak termasuk yang 270 juta. Nggak apa-apa. Sebentar. Jadi kalau ijazahnya ternyata palsu, kan akhirnya 270 juta rakyat yang jadi korban. Gitu loh maksudnya ya. Dengan kebijakannya gitu. Tapi kita nggak usah melebar kemana-mana ya. Pendapat Anda. Sekarang pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaannya Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya aja. Menurut Pak Kiai, sumpah jabatan itu mubahalah atau bukan Pak Kiai?
Saya fokus ke mubahalah, Gus. Lah nggih, tadi jenengan disumpah pakai Quran. Bukan mubahalah tadi itu. Oh, bukan nggih. Iya. Terus hakim, menteri siapa disumpah itu menurut jenengan bukan mubahalah. Bukan. Apa itu Pak Kiai? Ya sumpah biasa aja. Sumpah jabatan. Ya sumpah saksi. Sumpah. Bentar, tadi ada yang terlepas sebentar. Iya. Tadi baru saya ingat, menuduh dengan sumpah. Ya ngomong gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Iya, tadi ngomong gitu. Apa, menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah. Nah, Pak Kiai sudah bersumpah tadi pakai Al-Quran. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Kiai itu mengenal diri sendiri. Ingat kabur maktan indallahi antakulu malatafalun. Tolong dihormati, saksi ini memberikan pendapat nggih, bukan, bukan menuduh. Baik. Yang menuduh ini kan penuntut umum, seperti disampaikan. Baik Pak Kiai, jadi saya closing statement aja Pak Kiai, izin. Langsung aja. Nggih, saya menurut saya sumpah pejabat, menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Dan itu gini, jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih, maka saya disumpah jabatan. Walaupun secara kasat mata saya seorang diri, tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri. Saya bersumpah dengan dua pihak, bahkan tiga pihak. Pertama dengan Allah, dengan jabatan saya. Kedua dengan rakyat yang milih saya. Walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu. Gitu menurut pengertian saya Pak Kiai. Baik, statement aja, nggak usah dijawab. Itu statement terakhir pendapat beliau. Pendapat nggak usah dijawab. Jadi bukan pertanyaan, tidak usah jawab. Lanjut ke udah sampun. Nah, Bambang Tri, ada pertanyaan atau satu lagi Pak Kiai, satu lagi. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang untuk di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini, katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Di depan hakim. Makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo. Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Tolong dipahami. Waspada ya Allah, laknat siapapun ya Allah ya, yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi saya peringatkan. Sekarang mubahalah sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, nanti mubahalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar Pak Jaksa, nggak usah agama. Sudah. Nggak usah ditanggapi, tolong. Majelis, ini sudah melebar, yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang persidangan. Di masjid aja nanti, di masjid ya, Pak Prianto ya, di masjid. Silakan lanjutnya Pak Bambang Tri. Bambang Tri ada pertanyaan atau pertanyaan Pak? Pertanyaan langsung ke pertanyaan biar cepat, ini udah kita belum istirahat nih. Anda tadi mengetahui sumber sumber hukum dalam Islam termasuk kias, ya, walaupun tidak persis, tapi kalau bisa diperbandingkan, bisa dijadikan dasar hukum. Pak Kiai mengetahui dasar penentuan awal bulan Ramadan yang melihat hilal. Bila seorang gembala, seorang saja bersumpah melihat bulan, maka anak bulan hilal besok harus puasa. Itu Kanjeng Nabi yang dawuh. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan penglihatan saya adalah itu palsu. Kemudian saya bersumpah kepada publik bahwa
yang saya lihat itu benar. Saya benar-benar melihat hilal ijazah Jokowi palsu. Itu intinya keyakinan Pak Bambang Tri meyakini dengan seyakin. Bagaimana itu disalahkan? Itu. Pendapat ya, pendapat Baik. ini nggih, Pendapat saya, Mas Bambang, kalau hilal itu kan tidak ada hukumannya dengan orang. Izin nggih. Ya ada dong, puasa semua orang kok. Enggak, maksudnya tidak menuduh orang. Loh, saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar. Bahwa Ijazah Jokowi palsu. ya. Jadi dalam masalah ini kalau dikiaskan dengan hilal beda. Beda, tidak ada Sumpahnya. Kalau seorang anak gembala, walaupun dia anak gembala, berani bersumpah melihat hilal, walaupun dia seorang diri, dan dia hanya seorang gembala yang telanjang kaki, Nabi mengatakan besok puasa. Ya, setuju. Dijawab Pak, sesuai pendapat Kiai. Saya ingin menjawab bahwa kasusnya berbeda. Kasusnya dalam hal ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti. Dalam pengertian dituduh. Kalaulah salah, tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan tercemar namanya dan sebagainya. Itu soal ijtihadiyah. Termasuk ini sebenarnya ijtihadiyah. Iya. Panjenengan itu. Saya punya ijtihad, Anda punya ijtihad. Iya. So, what's wrong? Itu pendapat Anda, monggo dihormati. Ini saya cuma Tapi sama-sama ada dasarnya kan. Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Itu pendapat Anda nanti sampaikan nanti dalam keterangan. Terima kasih. Ini Pak Hakim izin sesuai dengan arahan Bapak Hakim anggota tadi, saya izin untuk keluar. Karena sudah mulai pagi saya harus menjawab dan yang bertanya banyak. Satu lagi pertanyaan. Monggo. Satu lagi pertanyaan. Terakhir. Tadi syarat mubalah itu bisa dipenuhi. Satu, telah datang padamu ilmu pengetahuan, tapi dibantah orang. Ya, syarat itu sudah saya penuhi. Saya mengetahui karena saya melakukan penelitian. Itu dibantah orang, saya dianggap gila. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Jadi satu syarat sudah saya penuhi. Pertanyaannya. Syarat sudah saya penuhi kan. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dua pihak. Ya. Memang itu belum full dua pihak, tapi ingat dalam dunia peradilan pun berlaku in absentia. Jadi kami menganggap in absentia siapa yang sudah, nggak jelas yang nuduh saya gila. Jadi pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaannya kepada Pak Yai apa? Dua itu menurut saya sudah memenuhi syarat. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak memenuhi syarat mubahalah? Itu kan pendapat ya, sekali lagi harus dibedakan. Ini bukan saksi fakta. Saksi ahli memberikan pendapat sesuai pengetahuan keahliannya. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Monggo kalau mau diperjelas lagi sudah lain terakhir. Baik, terima kasih semuanya. Izin saya tidak akan menjawab lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Izin. Pertama, yang mulia, saya mohon maaf Gus Nur dan Babang Tri. In uridu illa islah. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Izin nggih. Saya tidak ingin istilah memberatkan atau meringankan. Saya menyampaikan fakta keagamaan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, al muslim akul muslim. Kita ini bersaudara. Mohon maaf. Saya hati-hati dan saya pasti dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat sehingga tidak menyesatkan orang. Terakhir, setelah Anda bertemu saya, bertemu Gus Nur, apakah Anda masih meyakini bahwa kami sengaja menistakan agama? Saya tidak ingin mengatakan demikian, hanya dengerin dulu. Saya akan menghukumi zahir waktu video saja. Kalau ketemu, izin, terbuka saya. Gus Nur ini tetangga saya. Baru tahu saya. Sekarang sudah ketemu. Dalam masalah ini saya mengatakan al muslim akul muslim. Berarti Anda menarik pendapatnya. Pertanyaan Wawan. Tidak. Saya mohon maaf dalam masalah ini. Apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong? Baik. Saksi berpendapat, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Izin. Pendapat saksi memberikan pendapat sudah panjang lebar tadi.
Saya izin ketua, apakah boleh saya meninggalkan tempat Anda? Sakit perut, mau kencing. Sudah saya rasa ini biar Iya Pak Hakim, selesai ditutup aja. sebagai penutup Pak Hakim. Jadi saya bukan pendapat loh, bukan, saya ke Pak Jaksa Penuntut Umum aja. Selama ini saya takdim sama beliau, tapi hari ini saya tahu karakter aslinya sekarang. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong sekali lagi penonton tenang. Penonton tenang, nggih. Sebentar. Sidang belum selesai. Tolong Pak penasihat hukum, nanti ada kesempatan untuk itu, nggih. Nggih. Saya belum. Nggih. Mohon izin Majelis Hakim, tanggapan terdakwa atas keterangan ahli. Gini aja, terakhir tanggapan Anda terhadap kesaksian ahli ini diterima Ya, atau ditolak otomatis gitu saya aja. tolak Pak Hakim ya. Pak Bambang Tri juga ditolak. Saya menolak kesaksiannya, tetapi saya tetap mencintai beliau sebagai sesama muslim. Intinya ditolak. Dan izinkan saya mencium tangan beliau. Masya Allah. Sampun Pak Yai sudah boleh meninggalkan. Terima kasih. Tolong di ini Pak Yai, mungkin beliau mungkin siapa yang mungkin. Coba isi ya. Ngapunten Pak Yai nggih. Ini masih ada satu saksi ahli lagi nggih Pak Jaksa. Kita istirahat sholat zuhur nggih. Sidang diskors setengah jam untuk